Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, tahukah kalian kalau di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabah? Kampung itu bernama Kasongan. Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gerabah merupakan salah satu karya 3 dimensi. Selain gerabah, benda-benda ukiran juga merupakan karya 3 dimensi. Apakah kamu dapat menyebutkan karya 3 dimensi lainnya? Dapatkah kamu menggambar benda 3 dimensi? Perhatikan gambar berikut ini. Benda-benda pada gambar tersebut merupakan gambar benda 3 dimensi. Ada patung, poci dan cangkir, kemudian kendi, lemari pajangan, peralatan rumah tangga, guci, hingga ukiran. Lalu, apakah yang dimaksud dengan benda 3 dimensi? Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 3 dimensi dan benda 2 dimensi. Kalau benda 2 dimensi adalah benda yang memiliki panjang dan lebar saja, seperti lukisan. Benda 3 dimensi antara lain adalah benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, guci, kemudian vas bunga, meja, kursi, lampu hias, dan lemari. Secara umum, benda 3 dimensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Mau dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, tetap keindahannya bisa kita nikmati. Yang ketiga, memiliki volume. Dan tadi Pak Warta katakan bahwa volume inilah yang membedakan antara benda 3 dimensi dengan benda 2 dimensi. Hampir semua benda berwujud di sekitar kita bisa dikatakan sebagai benda 3 dimensi. Seluruh benda 3 dimensi ini dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangun kubus atau balok. Jadi benda kubistis ini adalah benda yang menyerupai kubus atau balok. Contohnya, meja, lemari, kemudian kursi, dan lain sebagainya yang bentuknya kotak. Itulah benda kubistis. Yang kedua adalah benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips, atau benda-benda yang bentuknya bundar atau tabung. Contohnya seperti guci, vas bunga, kemudian lampu hias, botol, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada benda bebas. Benda bebas ini adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Artinya, bentuknya tidak menyerupai kubus ataupun tidak menyerupai silinder. Contohnya seperti daun,
pepohonan, batu-batuan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat. Nomor 1, sebutkan ciri-ciri benda berbentuk 3 dimensi. Nomor 2, apa saja jenis-jenis benda karya 3 dimensi. Nomor 3, apa saja contoh lain benda 3 dimensi yang dapat ditemukan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Anak-anak pintar, pernahkah kalian membaca cerita Aladin dan lampu ajaib? Mari kita baca bersama cerita tersebut. Judulnya Aladin dan Lampu Ajaib. Pada suatu hari, seorang penyihir Ethiopia bertekad pergi ke Cina untuk menemukan lampu ajaib. Setelah berminggu-minggu melakukan perjalanan, akhirnya ia sampai di negeri Cina. Sesampai di sana, ia bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya mengenai keberadaan lampu ajaib. Setelah mendapat keterangan keberadaan lampu ajaib, penyihir segera mencari istana yang dimaksud. Pintu istana tersebut memang sangat kecil. Tak seorang anak pun dapat melewati pintu tersebut. Hingga akhirnya ia bertemu Aladin. Penyihir memerintah Aladin untuk masuk ke dalam istana bawah tanah melalui pintu kecil itu. Penyihir meminta Aladin untuk mengambil emas, perak, permata, serta lampu ajaib. Aladin pun berjalan menuju pintu kecil, lalu turun ke bawah tanah. Dia berjalan menyusuri lorong yang panjang. Akhirnya Aladin menemukan tumpukan emas, perak, dan permata. Aladin memenuhi sakunya dengan emas, perak, dan permata. Kemudian Aladin melihat sekeliling dan menemukan sebuah lampu. Dia mengambil lampu tersebut dan menaruhnya di balik baju. Setelah mendapatkan emas, perak, permata, dan lampu ajaib, Aladin pun kembali menyusuri jalan semula. Ketika sampai di pintu kecil, Aladin dicegah si penyihir. Ia meminta Aladin untuk menyerahkan lampu ajaibnya. Namun, Aladin enggan menyerahkan lampu tersebut. Terjadi perdebatan di antara Aladin dan si penyihir. Tanpa sengaja, si penyihir menyentuh pintu kecil itu. Tiba-tiba, pintu itu pun tertutup. Si penyihir pun bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aladin yang terjebak di dalam istana bawah tanah pun mencoba mencari jalan keluar. Ia pun menyusuri lorong demi lorong hingga sampai di sebuah istana yang indah. Aladin berkeliling di sekitar istana. Tak seorang pun ia temui di dalam istana tersebut. Ia hanya bisa menangis sepanjang waktu. Aladin mengusap air matanya. Tanpa sengaja, ia menyentuh lampu ajaib. Setelah itu, muncullah sesosok jin. "Tuan, katakan apa yang kau inginkan. Aku adalah pelayanmu." Aladin pun terkejut. Dalam keadaan gugup, ia menjawab, Tolong antarkan aku kembali ke rumah ibuku." Dalam sekejap, Aladin berada di depan rumah ibunya yang miskin. Ketika ibunya melihat, ia langsung menangis dan memeluk Aladin. Aladin pun menceritakan semua yang dialaminya. Emas dan permata yang telah ia kumpulkan tertinggal di istana bawah tanah. Benda yang terbawa Aladin hanya lampu ajaib. Suatu hari, ibu Aladin membersihkan lampu ajaib. Karena berdebu, ibu Aladin mengusap-usap kaca lampu itu. Tiba-tiba keluarlah jin dari lampu tersebut. "Nyonya, katakan apa yang kau inginkan. Aku adalah pelayanmu," kata sang jin tiba-tiba. Ibu Aladin terkejut, lalu melemparkan lampu tersebut. Melihat reaksi ibunya, Aladin segera memberikan perintah. "Kami lapar dan miskin. Datangkan makanan yang enak dan lezat," perintah Aladin. Dalam sekejap, tampak hidangan, buah-buahan, daging, dan nasi hangat. Aladin dan ibunya makan sampai kenyang. Mereka memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka sangat bahagia. Anak-anak pintar, cerita Aladin dan lampu ajaib tersebut menceritakan mengenai seorang anak yang bernama Aladin.
Aladin diperintahkan oleh seorang penyihir untuk mengambil emas, perak, permata, serta lampu ajaib yang terletak di sebuah istana bawah tanah. Pada saat keluar dari istana tersebut, Aladin enggan untuk memberikan lampu ajaib kepada penyihir, sehingga mereka berdebat dan tanpa sengaja penyihir menyentuh pintu keluar istana tersebut. Aladin pun terjebak di dalam istana sendirian. Di tengah kepanikannya mencari jalan keluar, tanpa sengaja Aladin menyentuh lampu ajaib. Jin penunggu lampu ajaib itu keluar dan mengabulkan permintaan Aladin untuk pulang ke rumah ibunya. Lampu ajaib itu pun terbawa oleh Aladin. Suatu hari, ibu Aladin mengusap-usap lampu ajaib itu hingga jin penunggu pun keluar. Ibu Aladin terkejut melihat jin tersebut. Akhirnya, jin mengabulkan permintaan Aladin yang menginginkan makanan enak. Tokoh yang diceritakan pada kisah tersebut antara lain ada penyihir Ethiopia, kemudian Aladin, jin penunggu lampu ajaib, dan ibu Aladin. Anak-anak pintar, apakah kalian memperhatikan cerita Aladin dan lampu ajaib tersebut? Kalian menemukan yang aneh dari cerita tersebut? Ya, cerita tersebut mengisahkan sebuah benda unik yaitu lampu ajaib. Pernahkah kalian menemukan benda lain yang bentuknya hampir sama dengan lampu ajaibnya Aladin? Betul sekali, ada salah satunya yaitu gerabah. Gerabah adalah peralatan rumah tangga yang terbuat dari tanah liat. Para pengrajin gerabah membentuk tanah liat menjadi berbagai bentuk yang mereka inginkan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa gaya bisa mengubah bentuk suatu benda. Yang tadinya tanah liat tak berwujud, dia bentuk menjadi sebuah perlengkapan rumah tangga yang indah dan bisa dimanfaatkan. Nah, anak-anak yang pintar, adakah yang tahu apa yang sedang dilakukan oleh lelaki tersebut? Ya, betul sekali. Lelaki tersebut sedang menimba air. Pada peristiwa menimba air, ember yang tadinya diam di bawah karena mendapat gaya tarik sehingga bergerak ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Lalu, apa yang terjadi pada saat kita bermain ketapel? Adakah hubungan antara gaya dengan gerak pada peristiwa tersebut? Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel adalah gaya pegas yang dihasilkan dari karet ketapel memengaruhi batu yang semula diam menjadi bergerak setelah dilontarkan dengan menggunakan ketapel. Oleh sebab itu, kalian harus berhati-hati saat memainkan ketapel. Jangan sampai kalian mengarahkannya ke teman kalian atau kepada orang lain. Karena itu akan berbahaya, bahkan bisa melukai teman kalian tersebut. Nah, anak-anak pintar, saatnya kalian mengerjakan tugas. Sebutkan 5 contoh peristiwa yang menunjukkan pengaruh gaya terhadap benda dan jelaskan bagaimana pengaruhnya. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran yang bisa Pak Warta sampaikan pada hari ini. Pesan Pak Warta untuk kalian, kreativitas adalah permata yang terkubur dalam alam pikiran manusia. Semakin sering kita gali, semakin banyak ide kreatif yang bisa dihasilkan. Gali dan kembangkanlah kreativitas kalian sejak kecil. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.